Masya Allah, Dr. Bahar tadi mengingatkan kita semua, walaupun beliau sebagai seorang dokter, beliau mengingatkan diri beliau dan para dokter yang lainnya dalam urusan medis ini. Para dokter juga tetap harus tunduk kepada para fatwa para ulama. Ibu, Bu, Majelis Ulama Indonesia itu sudah punya fatwa soal keluarga berencana. Sudah lama. Nah, sudah puluhan tahun tuh sudah ada fatwanya. Kapan boleh, kapan tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu sudah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, salah satunya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan yang namanya vasektomi dan tubektomi. Nggak boleh. Nah, jadi kalau sudah diharamkan oleh ulama, ya kita sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Karena ulama tempat bertanya kita. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, yaitu tanyakan kepada para ulama, para fuqaha, kalau kamu tidak tahu hukumnya. Nah, apa yang sudah difatwakan oleh ulama, selama ini umat udah nerima, nggak ada yang ribut. Semua nerima. Diharamkan vasektomi bukan berarti diharamkan KB, bukan. KB-nya, Bu ya, itu ada fatwa. Kapan KB itu boleh, kapan itu tidak boleh, kapan disarankan, kapan tidak dianjurkan. Kalaupun keluarga berencana itu dibolehkan dalam satu kondisi, maka cara KB yang bagaimana yang dibolehkan itu dibahas oleh fatwa ulama. Nah, salah satu yang diharamkan adalah vasektomi. Bu, kira-kira jelas gak? Nah, makanya kita sesalkan dan kita prihatin. Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat, kalau mau terima bansos harus vasektomi. Enggak vasektomi, enggak dapat bansos. Saudara, ini jadi problem. Satu, berarti yang bersangkutan melawan fatwa MUI. Yang kedua, saudara, mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama, yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Dan kalimatnya kasar, kalau miskin jangan punya anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang tadi disinggung oleh Dr. Bahar. Soal punya anak nggak punya anak, ini bukan soal kayak miskin. Bukan. Nah, jadi alasan dia ini karena tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Mengatasi kemiskinan bukan dengan vasektomi. Mengatasi kemiskinan bukan dengan memandulkan umat, bukan. Mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Betul, Bu? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Satu, berantas korupsi. Dua, buka lapangan kerja. Betul. Tiga, ringankan pajak. Jangan dikit-dikit, ini pajak, itu pajak. Ibu beranak kena pajak juga. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi mengatasi kemiskinan itu bukan dengan ngatain orang miskin. Orang miskin gak punya anak. Orang miskin jangan belagu. Mau ngapain orang miskin punya anak? Ini gak punya etika. Etikanya gak begitu. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur. Banyak, siapa bilang. Dan banyak orang kaya punya anak, anaknya nggak ada manfaat, anaknya narkobais, anaknya menjadi bajingan, anaknya keluar masuk penjara. Nah, ini soal punya anak dan mendidik anak, bukan urusan kaya miskin. Betul, Bu? Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan kepada semua, karena ini IBTV didengar di semua, termasuk di Jawa Barat, saudara, bahwa mensyaratkan dapat bansos dengan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Kenapa? Karena mayoritas umat ini beragama Islam yang diharamkan vasektomi. Jadi kalau nggak vasektomi nggak dapat bansos, berarti orang Islam yang miskin di Jawa Barat nggak boleh dapat bansos. Enak betul. Dia bikin syarat seenaknya.
Nggak bisa. Saudara, vasektomi haram, titik. Titik, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat dengan adanya fatwa ulama. Dokter Bahar tahu betul itu. Perempuan yang punya kanker rahim umpamanya yang udah nggak mungkin hamil lagi. Kalau hamil membahayakan jiwanya, itu persoalan lain. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal nggak boleh. Saudara, vasektomi, tubektomi nggak boleh sembarangan. Yaitu umat Islam mengikuti memenuhi syarat-syarat tadi hanya untuk dapat bansos. Nah, saya himbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat atau dimanapun juga, kalau mendapatkan bansos harus vasektomi, buang bansosnya. Nggak usah kita ambil bansosnya, lempar aja ke muka tuh orang tuh bansos, suruh makan sendiri tuh bansos. Setuju? Takbir. Kenapa jadi gara-gara bansos kita mengorbankan syariat kita, saudara? Nah, tapi saya minta juga kepada para advokat, kepada para ahli hukum, kepada para pengacara, turun tangan. Kalau betul bansos itu disyaratkan vasektomi, seret gubernurnya ke pengadilan. Seret, saudara. Itu nggak bisa. Itu rasis, fasis, diskriminatif, melawan ulama dan melakukan yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam, saudara. Jadi kalau jadi gubernur nggak ngerti agama, ya jangan sembarangan fatwa. Kalau nggak tahu fatwa, tanya ulama. Kalau belum tahu, oh ternyata nggak boleh, ya tarik, minta maaf, istighfar, maaf, saya nggak tahu kalau vasektomi itu haram, maaf, saya nggak jadikan itu syarat. Nah, kalau dia tobat, sadar, silakan, kita nggak tuntut, saudara. Kira-kira jelas tidak?